Pemerintah Kabupaten Bintan menghimbau masyarakat yang hendak mengisi libur sekolah ke sejumlah pantai untuk senantiasa waspada. Kondisi cuaca yang tidak menentu membuat kawasan pantai khususnya di wilayah Trikora bisa menjadi sangat rawan. Beberapa musibah yang pernah terjadi yang diakibatkan oleh cuaca buruk tampaknya dijadikan pelajaran agar kejadian serupa tidak kembali terjadi. Lalu langkah seperti apa yang sudah disiapkan pemerintah Kabupaten Bintan untuk mengantisipasi tingginya jumlah pengunjung pantai di masa libur panjang sekolah saat ini? Dan hari ini saya akan berbincang bersama Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan Ardiansyah yang saat ini sudah terhubung bersama saya melalui sambungan Zoom. Halo, selamat siang Pak Ardi. Selamat siang, Mbak Yori. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Oke, baik. Pak Ardi, saat ini kan sedang masa libur panjang sekolah nih Pak. Ini seperti apa Pak peningkatan jumlah pengunjung pantai saat ini? Signifikankah Pak Ardi atau seperti apa? Jumlah pengunjung pantai dapat kami laporkan beberapa hari sebelum masuknya Lebaran Haji, di saat anak-anak mulai masuk libur sekolah, itu kunjungan ke wilayah destinasi wisata kita, khususnya Pantai Trikora, cukup padat sekali. Laporan dari anggota kita di lapangan sangat luar biasa, signifikan kunjungan masyarakat kita beberapa hari di saat libur panjang kemarin. Dan sesuai yang diarahkan oleh pimpinan kita untuk mengantisipasi dari libur panjang tersebut, untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Baik, Pak Ardi, jika diklasifikasikan ini Pak, ini didominasi pengunjung pantai ini memang didominasi oleh keluarga kah atau memang rombongan anak sekolah? Jadi peningkatan yang cukup signifikan ini didominasi oleh yang mana nih Pak Ardi? Jadi begini, memang hampir berimbang ya, anak-anak sekolah, rombongan dengan kelompok sekolahnya, rombongan beberapa bus, dan rombongan keluarga juga ramai. Karena memang ini di saat libur sekolah diimbangi dengan libur panjang saat Lebaran Haji. Jadi ini saat libur juga dinikmati oleh rombongan keluarga. Jadi inilah yang membuat itu ramainya kunjungan ke destinasi pariwisata kita, khususnya di wilayah pantai Trikora. Oke, baik. Lalu Pak Ardi, saat ini seperti yang kita sama-sama ketahui, cuaca memang di wilayah Kepulauan Riau khususnya Kota Tanjung Pinang dan juga Kabupaten Bintan memang saat ini sedang tidak menentu ya Pak Ardi. Ada bahkan sudah diinformasikan dari BMKG. Nah, lalu Pak Ardi memang sudah pernah ada musibah yang terjadi diakibatkan oleh cuaca buruk ini. Lalu gimana nih Pak respon dari pemerintah untuk meminimalisir agar kejadian serupa ini tidak kembali terjadi Pak Ardi? Ya, baik. Dapat kami jelaskan begini, Mbak. Karena hal-hal yang seperti yang dipertanyakan tadi, ini sudah berulang kali terjadi. Boleh dikatakan hampir tiap tahun tetap ada kejadian musibah. Untuk itu, kami terus berupaya membuat pencegahan untuk meminimalisir. Jangan sampai kejadian-kejadian serupa, bencana-bencana serupa yang mengakibatkan korban jiwa itu tidak terulang kembali atau memakan korban yang lebih banyak lagi. Kami setiap tahunnya, bahkan pemerintah Kabupaten Bintan melalui Dinas Pariwisata beberapa kali sudah melakukan pelatihan-pelatihan juga kepada para pelaku usaha pariwisata, khususnya pengelola pondok-pondok wisata yang ada di Pantai Trikora. Bagaimana pelatihan itu dilakukan untuk bagaimana penanggulangan apabila ada masyarakat atau pengunjung kita di wilayah Pantai Trikora yang terdampak atau terkena musibah atau tergulung ombak, paling tidak penanganan awal itu bisa mereka lakukan. Makanya di dalam pelatihan itu setiap pengelola pariwisata ada perwakilannya, sehingga setiap pariwisata itu ada tenaga yang sudah siap apabila di tempat mereka atau di tempat lingkungan yang tidak jauh dari tempat mereka ada kejadian, sehingga mereka bisa saling bahu-membahu membantu untuk jangan sampai terjadi musibah atau terjadi korban jiwa. Dengan pertolongan pertama itu mereka bisa laksanakan. Itu pertama. Kedua, memang kita selalu memberikan himbauan kepada para pengelola untuk memberikan himbauan juga kepada para pengunjung
eh, khususnya di daerah kawasan Pantai Trikora untuk tidak berenang sampai wilayah yang telah ditentukan. Karena ada wilayah-wilayah yang berbentuk palung atau memang daerah itu sangat berbahaya untuk kita jelajahi. Kalau kita berenang ke wilayah situ tersebut, takutnya nanti wilayah itu terlalu dalam sehingga anak-anak atau pengunjung yang tidak bisa berenang, kita khawatirkan itu akan berbahaya. Dan kami juga setiap tahunnya selalu berkoordinasi, baik itu dengan BPBD Kabupaten Bintan, pihak kepolisian Polres Bintan juga kita selalu menghimbau uh, bagaimana supaya mencegah jangan sampai masyarakat itu melebihi atau melalui dari apa yang telah disampaikan rambu-rambu sampai di mana batas mereka boleh berenang. Begitu, Mbak. Oke, baik. Pak, lalu kan tadi seperti yang Bapak sampaikan ada himbauan kepada pihak pengelola. Pihak pengelola ini kan dalam artian kata adalah pihak swasta ya Pak Ardi. Lalu untuk agenda keamanan dan juga keselamatan, ini seperti apa Pak dari pemerintah sendiri? Apakah mungkin ada penjaga pantai atau yang memang selalu sedia dari pihak pemerintah sendiri yang selalu standby di lokasi pantai atau seperti apa nih Pak Ardi? Ya, izin. Kalau kami dari pemerintah Kabupaten Bintan, khususnya Dinas Pariwisata, kami memang ada penjaga penjaga pantai kami di kilometer 50, 52 yang sudah selalu ready, selalu siap. Uh, tetapi kalau kita hanya mengandalkan beberapa orang saja tenaga yang ada, itu sepertinya mustahil dan tidak akan mungkin tercover semuanya. Karena wilayah Trikora ini cukup panjang. Maka dari itu walaupun itu pengelolaan pada pariwisata adalah oleh pihak swasta, makanya kita ajak kerjasama, berkolaborasi baik antara pemerintah dengan pihak swasta. Bagaimana kawan-kawan pengelola itu menjadi juga tombak kita. Makanya mereka kita libatkan untuk paling tidak satu dua personel di tempat mereka di mana mereka mengelola pariwisata tersebut, ada yang kita ikut sertakan dalam pelatihan kita untuk penyelamatan paling tidak penyelamatan dasar, bagaimana apabila nantinya ada musibah atau terjadinya kecelakaan di laut seperti anak-anak tergulung ombak ataupun ada anak-anak yang tenggelam, itu bisa dilakukan pertolongan pertama terlebih dahulu. Semoga mereka bisa kita selamatkan sehingga menghindari atau meminimalisir terjadinya korban jiwa. Itu, Baik. Mbak. Lalu Pak Ardi, petugas yang tadi Anda sampaikan ini memang selalu disiagakan di waktu-waktu tertentu atau memang pada setiap harinya juga selalu standby di lokasi Pak Ardi? Kalau yang pegawai kami memang selalu standby di sana, tapi jumlahnya kan tidak banyak. Tetapi kalau untuk hari-hari besar, kami selalu berkoordinasi dengan BPBD dan pihak kepolisian, khususnya Polres Bintan. Terkhusus di akhir-akhir tahun, biasanya kawan-kawan BPBD, Kabupaten Bintan, itu membuat posko di kilometer 52, di mana eh, tempat destinasi tersebut memang wilayah Pemkab Bintan, di bawah pengelolaan Pemkab Bintan. Sehingga kita membuat posko di sana, posko bersama, yang dimana leadernya memang kawan-kawan dari BPBD. Sudah itu kita juga berkolaborasi dengan Polres Bintan yang mengantisipasi lah di akhir tahun di mana cuaca yang kurang baik, biasanya selalu tidak bersahabat cuacanya, itu yang kita antisipasi. Tapi kalau untuk libur sekolah saat ini, kita melihat cuaca juga masih dalam keadaan terkendali, cuaca masih cukup bagus, tetapi kita sudah mengantisipasi sesuai dengan arahan pimpinan kita kepada daerah kita untuk mengantisipasi dengan jumlah kunjungan yang begitu banyak, jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di lapangannya. Gitu, Mbak. Pak Ardi, terkait dengan himbauan ini, tapi di satu sisi lain kan mengingat Disbudpar sendiri mempunyai target capaian ya kunjungan wisatawan baik dari asing maupun lokal. Tapi dengan ada himbauan ini, kalau menurut Pak Ardi ini gimana Pak tanggapannya? Seperti apa? Kalau menurut kami ini tidak menjadi suatu halangan. Himbauan ini kan hanya untuk mencegah jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
Suatu himbauan itu kan bukan berarti melarang, tetapi menghimbau, mengantisipasi. Jangan sampai kita nanti melebihi kadar yang telah ditetapkan. Kita mau bermain, berenang, silakan saja. Tetapi kan ada batasan yang telah ditetapkan oleh para pengelola tempat-tempat wisata. Jangan sampai kita melebihi tempat yang telah ditetapkan tersebut. Karena melebihi dari batasan itu mungkin sedikit rawan atau berbahaya untuk kita bermain. Cuma itu saja. Tapi masyarakat yang mau berkunjung, wisatawan ada domestik, luar negeri, ataupun mancanegara yang mau berkunjung dan bermain di sana juga tidak dihalangi kan. Cuma hanya sedikit himbauan, so, juga mereka berhati-hati gitu. Ini demi keselamatan bersama. Tadi mungkin bisa Bapak sampaikan nih Pak kepada penonton yang ada di rumah, hal apa saja yang sebaiknya dilakukan pengunjung agar tetap bisa menikmati dan juga mengeksplor pantai, tapi dalam koridor aman nih Pak. Seperti apa tipsnya? Intinya silakan saja berkunjung ke pantai, tetapi bertanyalah dan berkoordinasilah dengan para pengelola pantai, karena mereka sudah tahu batas-batas mana saja yang bisa dijelajahi, batas-batas mana saja yang bisa diseberangi di pantai itu, di laut itu, yang mereka bisa untuk melakukan aktivitas seperti berenang di pantai, yang melebihi batas-batas yang telah ditetapkan, sehingga mereka bisa menikmati suasana alam tanpa kita mengkhawatirkan keadaan mereka sendiri. Begitu, Mbak. Oke, baik. Pak Ardi mungkin bisa direkomendasikan nih Pak, mungkin kepada orang tua yang saat ini masih ragu untuk membawa anaknya ke pantai. Kira-kira di Bintan ada destinasi wisata apa aja sih Pak yang mungkin Bapak rekomendasikan kepada orang tua yang bisa dikunjungi selain Pantai Trikora? Kalau selain Pantai Trikora, kita ini sekarang cukup banyak destinasi-destinasi baru. Destinasi kita ada yang bersifat edukasi seperti Gunung Bifang, di mana itu madu-madu kelincing ya, madu-madu ini. Sudah itu kita ada Gurun Pasir, Telaga Biru, yang sekarang terus berkembang. Ya mungkin Mbak juga sudah tahu, sebagai masyarakat Tanjung Pinang dan Kabupaten itu ya sudah tahu bahwa itu sangat berpotensi untuk dikunjungi. Itu cukup cantik untuk kita kunjungi lah. Telaga Biru, sudah itu ada Kopi Sangit Bawah Langit di daerah Simpang Lagoy. Dan itu sekarang ini di wilayah Ubang, di utara sana juga di saat liburan kemarin, kolam renang Melayu berdendam di wilayah Tanjung Ubang juga menjadi suatu destinasi baru yang ramai dikunjungi oleh warga kita. Udah itu di daerah Lagoy sendiri ada edukasi magot. Magot ini kayak ulat, ulat, tapi ulat ini bisa dimanfaatkan untuk beberapa apa potensi lainnya gitu kan, untuk pupuk dan lain sebagainya lah ya. Udah itu ada Taman Bora-Bora, bisa kita keluar Sungai Enam, Taman Kota Kijang juga cukup baik dan bisa dikunjungi ya kan. Pemancingan Toyotomo, di mana kami juga lagi berusaha mengembangkan potensi seperti di Gunung Lengkuas, air terjun Gunung Lengkuas, dan beberapa lokasi lain yang mungkin ini tidak ada pantainya, tetapi mempunyai potensi yang bisa kita kunjungi dan menjadi potensi destinasi pariwisata baru di Kabupaten Bintan. Pak Ardi, mungkin masih banyak orang tua yang masih merasa asing dengan beberapa tempat yang tadi Bapak sampaikan. Nah ini kalau misalnya penonton nih Pak, mau tahu lebih lanjut tentang Telaga Biru, lalu juga tadi Bapak sempat sampaikan Padang Pasir, ini bisa untuk masyarakat dapat informasi itu dari mana sih Pak? Apakah ada website yang disediakan oleh Dinas Pariwisata Bintan, Pak Ardi? Ada Mbak. Website Dinas Pariwisata Bintan ada, bisa dibuka. Buka aja di bintantourism.com. Tourism ya Pak Ardi? Iya, bintantourism.com. Itu banyak sekali. Bisa dibuka sekarang. Dan kebetulan kawan-kawan kita di bidang pemasaran juga lagi aktif-aktifnya, gencar-gencarnya memasarkan destinasi pariwisata yang ada di Bintan agar diketahui oleh sebagian masyarakat, khususnya di Kota Tanjung Pinang maupun Kabupaten Bintan sendiri, supaya ini menjadi alternatif baru bagi masyarakat kita untuk berwisata. Gitu. Oke, baik Pak Ardi, terakhir untuk menutup perbincangan kita hari ini,
Mungkin dari Dinas Pariwisata sendiri, apa adakah himbauan yang ingin disampaikan kepada masyarakat di rumah, Pak Ardi? Himbauan kita ya, dengan setelah berakhirnya COVID ini, jangan khawatir untuk berwisata, silakan datang dan kunjungilah tempat-tempat wisata, khususnya di Bintan, cukup banyak destinasi-destinasi baru yang menarik dan dapat dinikmati oleh masyarakat kita. Dan insya Allah juga eh, tidak mengeluarkan ekonomi yang cukup besar. Harga-harga kita terjangkau lah, saya rasa, dan dapat dinikmati baik dari kalangan orang tua maupun anak-anak. Karena wisata yang ada di Bintan tidak hanya wisata alamnya, tapi juga ada wisata edukasinya yang dapat dinikmati oleh semua kalangan. Jadi kita sangat membuka seluas-luasnya potensi untuk dijadikan destinasi pariwisataan yang ada di Bintan agar dapat dinikmati baik oleh masyarakat Bintan sendiri maupun masyarakat Tanjung Pinang dan Batam. Begitu, Mbak. Oke, baik. Pak Ardi, terima kasih banyak telah meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami di Mata Angin Ulasan TV. Semoga informasi tadi dapat bermanfaat ya Pak Ardi bagi penonton di rumah dan terutama orang tua yang lagi bingung nih Pak mau bawa anaknya liburan kemana di musim libur panjang saat ini. Terima kasih banyak Pak Ardi. Baik, terima kasih pemirsa UTV telah menyaksikan Mata Angin hari ini. Semoga informasi dan juga perbincangan saya tadi bersama Kepala Bidang Destinasi Wisata Dinas Pariwisata Kabupaten Bintan bisa menjadi bermanfaat dan juga bisa menjadi pilihan nih bagi pemirsa UTV yang saat ini sedang bingung mau liburan kemana. Nah, tetap saksikan Mata Angin Ulasan TV setiap hari Selasa pukul 2. Saya Yoli Andini pamit undur diri, sampai jumpa di Mata Angin selanjutnya.